Oke. lanjut lagi. Gimana? Masih berbicara dengan multi talent ya. Ya. Iya. Menurut saya itu memang ada yang multi talent itu, tapi mungkin seperti yang dibilang tadi ada yang paling menonjol. Dan itu pasti di talenta itu pasti ada yang paling dia senangi, Pak. Ya, benar. Ya, kan? Misal tadi ada renang, ada road bike, ada badminton misal. Ya, misal. Mungkin dia bisa cukup bisa mengikuti semuanya, tetapi masih ada yang satu yang paling dia senangi. Ada, Ya, kan? memang pasti ada. Nah, menurutku untuk teman-teman yang istilahnya dia merasa oh iya sih aku multi talent nih, tetapi menurut saya mending pilih aja yang paling dia senang. Ya, Jadi, betul. memang dia senang di bidang itu, terus apa namanya, dia punya fasilitas, ada dana juga, mending pilih yang dia senang itu Pak. Karena memang kalau lanjut. Karena memang kalau kita memaksakan untuk mengikuti semuanya, sebenarnya tidak akan efektif. Ya, Benar. Bener Pak. Nggak fokus. Karena tidak kalau fokus. kalau kita terlalu banyak nih misalkan yang diikuti terlalu banyak nih, itu kita nggak akan mencapai peak performance. Ya. Apa itu? Apa tadi Peak performance. Peak Peak kan performance artinya puncaknya. Performa puncak. Jadi ketika kita misalkan kita dalam cabur atletik aja nih contohnya. Misalkan kita fokusnya ke lari jarak jauh sama sprint. Nah, kita dua-duanya ini pengen dapat medali nomor 1 nih. Pasti nggak bakal bisa latihan. Karena dari dua jenis itu pun pola latihannya beda. Walaupun sama-sama lari loh, tapi pola latihannya beda. Terus intensitas latihan pun beda. Itu kita nggak bakal bisa dua-duanya dapat medali. Bakal kalah sama orang yang fokus ke satu nomoran, satu cabur. Jadi kalau menurut saya sih mendukung dari opini Pak Ces, itu satu aja yang disenengin, itu digali lebih biar dapat peak performanya itu. Istilah ekstrimnya kalau tadi kan apa? Peak performance ya. Dari lari jarak jauh sama Sprint ya. ya. Ya ekstrimnya kayak kita mau menggeluti balet sama angkat besi. Nah, itu kayaknya jauh susah. Yang satunya kulturan, yang satunya kekuatan. Gitu lah. Pak Yuga? Multi talent Pak. Multivitamin aja Pak. Nah, multi talent ki yo sebenarnya aku malah berpendapat kayak gini Pak. Banyak juga orang yang sok-sokan malah multi talent. Gitu, karena dia merasa mampu semuanya, tapi padahal kita tahu sebenarnya setiap manusia itu enggak semuanya bisa multi talent gitu. Hanya satu aja gitu. Ya. Nggak banyak ya. Iya, nggak banyak. Tapi semisalnya kalau memang setiap manusia itu banyak yang multi talent, nggak bakalan ada setiap pembagian kerja di dunia ini gitu. Oh iya, masuk akal juga. Bener kan? Masa setiap orang bisa nulis gitu, berarti nggak ada penulis dong kita nanti gitu kan? Nggak ada yang tukang editor penulis dong gitu kan? Yang kayak gitu kan? Kalau setiap orang bisa nampal ban, nggak bakalan ada apa misalnya tuh warung-warung tampal ban gitu kan? Semua orang bisa. Semua orang bisa kan nggak mungkin gitu kan? Mungkin dia bisa disebut bukan multi talent kali Pak ya, kayak dia tuh punya kemampuan aja gitu di sana, tapi nggak maksimal gitu. Mungkin itu sih multi talent yang di opiniku. Karena aku juga kurang setuju kalau setiap manusia itu punya, setiap orang tuh punya multi talent tuh nggak setuju. Kurang setuju. Karena memang mungkin hanya orang-orang tertentu yang terpilih. Iya, yang terpilih mungkin gitu kan. Pas di bidang itu dia terlihat multi talent gitu. Iya. Kayak gini aja nih, kayak misal yang baru-baru lagi up banget ya, kayak Dewa Kipas tuh. Wah, ini Dewa Kipas tuh kan sekarang dia catur toh. iyalah. Dia catur kan. Padahal sebelumnya dia apa? Pingpong, Pak. Iya toh. Oh, Pak, dia pingpong sebelumnya. penjual makan ikan katanya. Bukan Pak, dia tuh pingpong, atlet pingpong sebelumnya. Dia atlet pingpong dan dia menang terus di Kalimantan. Cuman karena dia mengalami suatu kondisi, cerita dia nih ya, ceritanya di situ dia akhirnya balik ini hobi main catur di belakang istrinya gitu. Nah, gimana? Iya, Di belakang istrinya. kan istrinya Dia main catur di belakang. Terus dia main catur di depan. Iya kan? Nah,
lah, pokoknya didengar aja deh. Pokoknya ada di podcastnya yang sebelah lah. Yang 3, 2, 1 close the door gitu aja. Ya kayak gitu ya kayak gitu. Pokoknya dia tuh, nah kayak dia kipas tadi yang maksud aku tuh, dia kipas tuh kan ada 2 nih berarti kan. Ada talentnya berarti ketemu 2 nih. Tapi dia kan belum, ya mungkin 2 gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu seberapa hebat dia di catur, seberapa hebat dia di pingpong. Iya. Nah gitu aja. Ya benar juga. Terus ini nambahin Mbak, kalau Ngurangin soal juga multi talent tuh biasanya ada yang tadi sok-sokan multi talent, dia bilang ini loh aku bisa ini bisa ini. Sebenarnya kalau orang yang multi talent beneran itu biasanya nggak bilang dia Pak, cuman banyak orang yang menganggap dia multi talent. Jadi dia nggak istilahnya nggak sombong ngumbar ya, nggak mau ngumbar, tapi memang dia istilahnya di bidang beberapa bidang itu bisa. Oke. Nah ini bahasan yang paling apa namanya? Apa Pak? Apa ya? Paling menarik menurut saya. Apakah latihan bisa mengalahkan bakat? Nah, Ini teman-teman. Iya. Gimana nih? Bisa nggak? Kayak Apakah latihan bisa. yang menurut Pak Bay nih, sangat menurut Pak Bay ekstrim sampai mau meninggal, bisa Sampai mau ngalahin meninggal. bakat? Iya. Gimana nih Pak Bay? Iya. Oke. Jadi tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Pasti kalau ada usaha maksimal tuh tidak akan mengkhianati hasil. Jadi latihan rutin, latihan dengan serius itu bisa mengalahkan orang yang berbakat, asalkan orang yang berbakat ini tidak latihan rutin. Oh, dengan catatan ya teman-teman. Dengan catatan. Jadi kalau Anda udah Iya. berbakat, nggak usah latihan. Nggak usah latihan. Anda berbakat, jangan latihan. Biar kalah. Biar kalah. Jangan berbakat terus tetap latihan. Harus tetap latihan, harus Iya. maksimal. Tuh. Tapi kalau misalkan pola latihannya sama, misalkan dikasih waktu latihannya sama gitu, kemungkinan buat ngalahin orang yang berbakat itu kemungkinan agak susah menurut saya. Susah ya. Iya. Karena ya itu tadi, bakat kan dari lahir. Ya pembawaan Dari lahir. sifat, kepandaian, Nah, sih. udah defaultnya dari sana. Iya, bisa. Defaultnya Mantap bro. Jadi dia apa-apain tetap tetap jadi. Jadi. Iya benar. Tapi ya itu tadi, kalau orang berbakat itu dia punya bakat di situ tapi dia nggak punya motivasi buat ngembangin, ya sama aja. Nggak bisa berkembang, sama aja. jadi kayak apa ya istilahnya, kayak agak sia-sia ya. Iya, sia-sia. Kita udah berbakat tapi kurang menggali potensinya di Iya. situ. Benar. Gimana Pak Yuga? Kalau menurutku sebenarnya ya sama karena aku juga ya memang sama Pak. Ya agak kreatif ya. Wah, apa ini? Alarm sorry. Oke. Jadi orang yang berbakat itu bisa mengalahkan orang yang latihan, Pak. Bentar. Ini latihan versus bakat Pak. Jadi Oh, yang Pak. sorot orang latihan Pak, bukan yang berbakat Pak. Kalau Ikan yang berbakat itu cuma dibalik Pak. Jadi ya sama sih sebenarnya, orang yang udah berbakat tuh bawaan istilahnya tuh diberi anugerah oleh yang mau kuasa kayak gini. Ya kalau dia menekuni di bidang itu ya dia pasti bakalan jadi. Susah buat dikalahin sebenarnya. Ya tapi kalau mau disandingkan mungkin sama. Kalau memang intensitasnya orang yang latihan tadi jauh lebih tinggi daripada orang yang berbakat, bisa juga dia orang yang latihan ini mengalahkan orang yang berbakat. Bisa juga. Misal kayak orang yang latihan 100%, semangat banget nih, motivasi dari dalamnya kuat, motivasi dari luarnya kuat. Tapi orang yang berbakat cukup dengan motivasi dari dalam dirinya doang, tapi lingkungan luarnya nggak mensupport, dia nggak bakalan, istilahnya tuh dia nggak bakalan maksimal jadinya. Karena terbatas ya. Ya terbatas, dia mau gerak, aku mau gini, terus kata orang tuanya udah laling ini wae, Lale, ngatur ngatur wae. aja. Langsung bakatnya hilang. Kayaknya itu Wisli, tesis saya nih. Skripsi Pak. Oh, skripsi. Skripsi satu kan. Gimana Pak Luis? Latihan bakat. Bisa saja orang berlatih bisa mengalahkan orang yang berbakat, sangat bisa. Tapi harus 2 kali lipat kerja kerasnya daripada orang yang berbakat ini. Misalkan nih, orang berbakat sama orang yang nggak berbakat latihan bersama, katakanlah seperti itu. Nah,
si orang berbakat ini cukup dengan latihan 1-2 kali dia sudah bisa melampaui orang-orang pada umumnya, pada orang biasanya. Nah, orang yang biasa-biasa saja dia itu harus 2-3 kali lipat latihan agar bisa mencapai kayak orang si berbakat ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang tidak mungkin sih sebenarnya kalau orang yang berlatih bisa mengalahkan orang yang berbakat. Itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Tapi biasanya orang yang berbakat ini pasti akan mencari yang lebih dan lebih dan lebih. Iya, benar. Akan mencari, oh aku kalah di sini, oke aku gali. Dengan cara ya dia berlatih, dengan catatan dia sama-sama berlatih. Cuma yang satu latihan intensitasnya sedang, yang orang tak berbakat ini latihannya intensitasnya tinggi. Dia bisa mengejar. Cuma ya kalau untuk di atasnya bisa jadi bisa tidak. Tergantung ininya. Sekali lagi dapat piring cantik. Tergantung bagaimana latihannya, bagaimana cara dia melatih diri dia sendiri untuk lebih. Minum Mas. Aduh, sorry, hidung gatal. Nah, masalah temu bakat tadi Pak. Ini Pak Bay belum nih? Oh iya. Iya. Yang tadi ya, cara cara menemukan menggali bakat. bakat ya. Kembali ke tadi ya. Iya, menemukan bakat apa menemukan latihan? Menemukan bakat. Menemukan bakat. Bakat ya, jadi belum ya? Belum. Intinya sih kalau mau menggali, mencari bakat, bukan menggali bakat ya. Mencari bakat tuh kita jangan membatasi diri. Kita harus melakukan hal yang sebanyak-banyaknya. Terus kira-kira itu suka, coba dilakuin dulu. Apakah itu membuahkan hasil? Kalau dia membuahkan hasil, ya kenapa enggak? Karena sebenarnya tuh kata-kata bakat sendiri tuh kayak sedikit ambigu menurut saya. Karena Kenapa ambigu? Ini sering abstrak juga ya, Pak. abstrak sih, lebih ke abstrak ya. Karena Kayak sensitif itu nggak bisa didefinisikan secara kata-kata itu. Orang berbakat itu gimana sih? Kan nggak bisa didefinisikan. Oh, iya, orang benar, berbakat atau enggak gitu. Oh iya sih. Itu sih menurut saya, ya lakuin aja yang disuka, sekiranya itu membuahkan hasil ya menurut saya itu bakat. Ditekuni dulu. Ditekuni dulu, coba dulu. Jadi jangan membatasi diri lah. Nah, itu Teman-teman penting diam tuh, aja gitu. sobat mewah, kalau memang wah aku senang di bidang ini nih, ya tekuni dulu, siapa tahu berbakat di situ. Iya, ya, Benar. misal pingpong atau catur tadi, Iya. terus langsung Atau buat kopi gitu kan banyak hal Iya. yang lainnya. Terus Pak, sebenarnya kan kalau temu bakat sendiri kan biasanya ada juga di internet tuh. nah itu Iya kan, di internet juga banyak. Banyak. Alat-alat ya, kayak apa namanya yang bisa menemukan Instrumennya. Ya, instrumen yang bisa apa ya? Kasih istilahnya, kesimpulan lah kayak gitu Pak ya. ya, Sedikit menyimpulkan. apa sih yang bakat Bu, hati-hati. Dadah. untuk menemukan bakat teman-teman tuh banyak di internet tuh. Iya, benar. Terus, Coba cari aja nanti di internet ada. Ya. www.com. cari sendiri. Sendiri. Tapi jangan yang lain terblokir. Nah, tidak usah pakai VIP ya.